Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Nur Komaria. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan profiling peserta didik. Jadi, yang pertama yaitu etnik. Etnik merupakan suku atau etnik dari seorang peserta didik. Jadi, dalam melakukan profiling, guru harus tahu peserta didik itu berasal dari etnik apa, entah Sunda, Jawa, Madura, Minang, Bali, atau yang lainnya. Karena setiap etnik memiliki ciri khas tertentu. Kedua, yaitu kultural atau berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, dan norma dari suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, yaitu status sosial. Status sosial ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang seperti yang kita tahu, yaitu ada yang ekonominya dari kalangan menengah, dari kalangan atas, atau dari kalangan bawah. Selanjutnya yaitu minat. Minat ini yaitu bidang yang diminati oleh peserta didik. Bisa jadi cita-cita ataupun berkaitan dengan hobi. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif. Kalau perkembangan kognitif ini yaitu kompetensi atau aspek-aspek kognitif yang dikuasai oleh peserta didik pada tahapan tertentu. Misalnya kalau anak SMP atau anak SD, tentu tahapannya perkembangan kognitifnya akan berbeda. Di sini yaitu kalau menurut teorinya Piaget, misalnya anak kisaran SMP itu antara usia 11 sampai 15 itu berada di tahap operasional formal. Jadi dia sudah mampu berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik atau kemampuan peserta didik pada awal sebelum pembelajaran itu dimulai. Hal ini bisa diketahui oleh pendidik dengan misalnya ada tes diagnostik atau wawancara, atau bisa juga bertanya pada pendidik lain begitu. Kemudian tentang gaya belajar. Gaya belajar ini gaya belajar yang khas atau dominan dari seorang peserta didik, karena seorang peserta didik bisa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan juga lebih dari satu. Misalnya ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual atau ada yang auditori. Tetapi ada juga yang audiovisual, kemudian ada yang kinestetik begitu. Jadi ini adalah cara belajar yang khas dan dominan dari peserta didik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi itu merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya kalau peserta didik adalah motivasi belajarnya. Kemudian ini bisa dibagi menjadi beberapa poin, yaitu motivasi internal ataupun motivasi eksternal. Motivasi internal itu misalnya dari dalam diri yang berupa cita-cita, kemudian keinginannya untuk sukses begitu. Kemudian selanjutnya kalau motivasi eksternal mungkin dorongan dari orang tua, kemudian teman sebaya, atau ada seseorang yang menginspirasi dia begitu. Kemudian selanjutnya yaitu keadaan mental atau perkembangan emosi. Jadi perkembangan emosi ini adalah kondisi mental atau perasaan siswa yang ini bisa kita lihat melalui tingkah lakunya. Misalnya pada kegembiraan atau ekspresi gembira atau takut atau cemas yang ada pada peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini yaitu bagaimana sikap
siswa itu di dalam kelas dan juga di dalam masyarakat, bagaimana misalnya caranya berinteraksi, kemudian tanggung jawabnya, kemudian keaktifannya. Jadi hal itu tentu harus dipahami oleh guru. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral, yaitu terkait dengan perilaku yang sesuai dengan kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah perkembangan motorik. Nah, ini berkaitan dengan aspek-aspek motorik atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik pada tahap tertentu. Misalnya kalau SMP hingga SMA itu bisa melakukan gerakan dalam berbagai tingkat kesukaran begitu ya, misalnya berpindah tempat secara cepat, kemudian lari secara cepat, atau sudah sangat lincah begitu, atau kekuatan motorik halus dan kasarnya sudah sangat stabil begitu. Jadi itu juga harus diketahui oleh guru. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, itu adalah pemahaman saya terkait dengan profiling peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.